Welcome back to FNU Podcast Projection Project Management in Online Network. Bersama saya Sofi. Nah, apa kabarnya nih FNUers semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Di podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber hebat yang merupakan seorang yang sangat ahli di bidang project management. Beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun dan juga merupakan praktisi handal di bidang training. Beliau ini saat ini masih aktif menjabat di PT FNU Indonesia selaku Direktur Utama. Baiklah FNUers, mari kita langsung aja ya bincang-bincang dengan Mas Wahyu Istiko Marga Kromer atau yang biasa dipanggil dengan Mas Wim Kromer. Selamat datang Mas Wim Kromer di podcast. Datang Mbak Sofi, saya juga datang jadi ya. Baik, apa kabarnya nih Mas Wim Kromer? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Oke, boleh ya minta waktunya untuk bincang-bincang sebentar? Boleh. Sebagai seorang yang sangat handal di bidang project management dan training ini, menurut Mas Wim sendiri selaku praktisi handal di bidang training, nah saya tuh pengen tahu tuh gimana sih cara membedakan antara training, mentoring, dan coaching. Oke, jadi ada 3 ya Sofi ya. Training pertama, kemudian mentoring, yang ketiga coaching. Nah, kalau kita bicara training, yang pertama, training itu biasanya kita akan melakukan sharing knowledge tentang satu hal yang spesifik gitu ya. Jadi ada trainer yang biasanya trainer itu lebih advance, lebih jago dari trainingnya, dan dia akan memberikan pengalaman dia, ilmunya dia kepada para training di tempat atau lokasi yang ditetapkan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mentoring. Jadi kalau mentoring sama juga nih, kalau tadi training itu trainernya lebih jago dari si training, sharing something. Kemudian kalau mentoring, nah mentornya itu pasti lebih jago dari si mentee yang diajarin sama si mentor ini. Nah, kalau kita bicara mentoring itu biasanya dia hubungan jangka panjang tuh. Kenapa? Karena si mentor dia akan mendampingi si mentee-nya dalam menyelesaikan banyak problem di pekerjaannya dia atau dalam profesi yang dia kerjakan. Nah, yang ketiga, coaching. Nah, sedikit berbeda nih. Kalau tadi mentoring sama training, biasanya mentor maupun trainernya lebih jago. Kalau coaching ada nih standarnya ya. Jadi coaching itu kalau kita ngerujuk ke standar global internasional, jadi kalau project management ada PMI, coaching juga ada standarnya juga tuh, pakai standar ICF, International Coach Federation. ICF bilang bahwa kalau coaching itu yang pertama ada hubungan yang saling sejajar gitu ya. Hubungan yang saling sejajar yang diistilahkan oleh ICF itu partnership. Jadi antara si coachee dengan coachnya itu sebenarnya ada 2 pihak yang punya kerjasama erat tuh. Kerjasama erat dalam hal apa? Si coach ini nggak harus lebih pintar dari coachee. Coach itu tugasnya adalah melakukan thought provoking. Coach itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coachee bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi coachee. Dengan cara apa? Si coachee mencari jawabannya sendiri. Itu Sofi. Oke FNUers, tadi tuh udah dijelasin loh penjabaran perbedaan antara training, mentoring, dan coaching. Gimana nih? Udah semakin paham kan? Nah, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Mas Wim, pendapat Mas Wim, bagaimana penerapan coaching di bidang project management? Ini menarik nih. Karena biasanya kalau dulu di awal-awal coaching itu biasanya di Indonesia dimulai dengan ada 2 besar tuh. Yang pertama adalah leadership coaching, yang coachingnya itu biasanya buat para senior manajemen ya. Terus yang kedua ada business coaching. Ini coaching yang dilakukan buat teman-teman yang punya bisnis masing-masing. Nah, kalau yang sekarang kita bicara coaching di project management, nah ini spesifik nih, coaching tapi untuk project management. Nah, biasanya kalau untuk coaching di project management ini coachnya punya kemampuan juga nih. Jadi karena project management itu ilmu yang spesifik ya. Jadi biasanya si coach itu walaupun dia tidak di bidang industrinya si coachee, tapi dia sedikitnya paham bagaimana sih metodologi yang baik ya di dalam merunning sebuah project gitu. Nah, yang dilakukan seperti apa? Coaching tetap kalau di prosesnya di project management, kalau kita merefer ke
metodologi PMI, sebenarnya coaching itu bisa dilakukan di masing-masing tahapan, Sofi. Tapi biasanya yang paling banyak itu dilakukan dari mulai proses planning sampai dengan ke belakang. Gitu. Sampai dengan closing kok. Oke, nah kan Mas Wim ini sudah sangat berpengalaman di bidang project management ya. Kalau menurut Mas Wim sendiri sih, apa manfaat terbesar dari project management coaching bagi project dan organisasi? Oke, nah, ini menarik nih. Masih ingat kalau kayak gini nih, kayak ini ya, kayak triangle-nya Avenue ya. Tapi ini lagi ngomongin PMI Talent Triangle. Jadi kalau di PMI itu kita ada 3 besar. Jadi seorang project manager yang baik, dia harus yang pertama punya kemampuan teknikal yang bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, project manager yang baik itu harus tahu tuh bagaimana mengelainkan antara proyeknya dia dengan bisnis dan strategi company itu. Dan yang ketiga, nah ini wajib nih, project manager harus punya kemampuan leadership. Dan waktu kita bicara kemampuan leadership, di dalamnya ada coaching. Itu sih. Kenapa? Nah, ini juga kritikal. Kalau kita ngomongin project, pasti kita banyak ketemu dengan PPP gitu ya. Ada people, ada proses di situ, dan juga ada tools yang biasanya kita pakai ya. Waktu kita ngomongin project, pasti kita ketemu dengan people. Dan people itu adalah orang-orang yang harus kita engage selama kita mengerjakan project. Dan banyak kalau kita menjadi project manager, banyak hal yang kita harus melakukannya dengan intervensi berupa coaching, Sofi. Kenapa? Karena kan kalau di project kan kita tahu ya, project itu kan kerjanya ketat banget ya. Kalau ketat banget tuh biasanya kita cenderung untuk melakukan fokus di task oriented. Jadi bagaimana ngerjain tugasnya 1, 2, 3 selesai gitu kan. Tapi di sisi lain sebenarnya kita ada masa-masa di project yang harus kita lakukan pendekatan dengan people oriented. Bagaimana menyentuh hatinya teman-teman kita di project. Itu cocok banget kalau kita pakai pendekatan coaching. Oke, ketika kita menangani suatu project, tentu saja project itu kan pasti kompleks sekali ya Mas Wim ya, dengan segala tas kegiatan yang ada di dalamnya, dengan orang-orangnya. Nah, bagaimana sih tantangan terberat yang selama ini pernah Mas Wim alami dalam memanage kompleks project, dan bagaimana penerapan coaching dalam menangani tantangan tersebut? Kalau kita bicara kompleks project itu memang kita punya project yang reguler gitu ya. Tapi project kompleks ini skalanya berbeda nih, dia punya tingkat kesulitan tersendiri. Kalau kita bicara kompleks project, biasanya ini jenis projectnya secara umum punya banyak stakeholder tuh. Jadi yang paling challenging yang pertama kali harus dilakukan oleh project manager adalah bagaimana mereka bisa memahami stakeholder siapa saja yang terlibat di project itu. Jadi pemahaman stakeholder itu penting. Kemudian dia coba nanti mulai melakukan identifikasi itu, Sofi, dari masing-masing stakeholder itu mana yang harus menjadi prioritas stakeholder yang harus dijagain banget itu yang pertama. Terus kalau kita ngomongin kompleks project juga biasanya kan dia banyak banget tuh tasnya, Sofi. Dan kemudian kalau kita bicara yang mengerjakannya juga berbagai pihak juga kan. Si project manager kalau dia mau menghandle project yang kompleks, mau nggak mau dia harus punya high level tuh. Bagaimana dia mengetahui ini di antara sekian banyak activity itu apa saja yang harus dia jaga. Jadi helikopter view-nya terhadap keseluruhan project itu penting untuk dilakukan. Dan kalau itu dia udah dapetin semua, yang harus dilakukan adalah nextnya komunikasikan itu. Bagaimana dia harus bisa menyampaikan apa yang harusnya dilakukan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Itu penting itu, Sob. Oke, berarti on the right people, on the right time gitu ya Mas Wim ya. Baik ya Viewers. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh sama Mas Wim bahwa si project manager ketika dia menghandle sebuah tim itu dia harus memiliki kemampuan high level. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Wim, menurut Mas Wim apa aja sih skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang project manager dalam menghandle sebuah project? Oke, kalau kita bicara skill sebenarnya banyak banget ya. Tapi skillnya yang wajib, yang pasti yang pertama adalah technical skillnya dia harus bagus. Technical skillnya harus bagus. Tapi tidak cuma technical skill, tapi harus ada non technical skill juga harus bagus tuh.
Kenapa? Karena waktu kita bicara project, baik lagi tuh di project itu kita bicara people gitu ya, bicara proses. Kalau bicara proses bisa jadi kita masih bisa bermain dengan sisi technical skill, tapi bicara people, non teknisnya akan lebih banyak. Bagaimana kita harus memaintain komunikasi yang baik dengan semua stakeholder gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu itu secara faktual. Jadi nggak ABS ya. Jadi kalau misalkan wah progresnya kita nih kayaknya jelek nih, ya udah kita sampaikan yang kira-kira bagus deh biar atasan kita senang. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Jadi sebagai seorang project manager yang baik, dia harus menyampaikan apa adanya, dan di samping itu awareness dia bahwa ini adalah satu yang krusial, kritikal, itu harus jalan terus tuh. Makanya kemampuan dia melakukan planning ya, planning bisa jadi macam-macam ya, itu harus reguler dilakukan. Dan jangan lupa kalau project manager yang baik, dia itu sense risk-nya juga harus jalan. So, kenapa? Karena kalau kita ngomongin project-project yang besar, yang kompleks, ada aja resiko-resiko yang bisa jadi terjadi di tengah jalan waktu kita melakukan eksekusi project, dan kita harus lakukan itu secara reguler. Jadi nggak boleh sekali udah selesai ya udah habis itu ditinggal menjadi dokumen yang mati gitu ya. Nah, ini harus ada living dokumen tuh yang project manager harus ngelit proses planningnya itu. So, Mas Wim, oke viewers, ketika kita menjalankan sebuah project nih, pasti tentunya kita punya suatu goal yang ingin dicapai. Di mana goal tersebut pasti ingin dong project tersebut bisa menghasilkan produk atau result yang satisfied bagi si stakeholdernya. Baik viewers, dalam menjalankan sebuah project, seorang project manager dia memiliki target agar dapat mencapai suatu goals dari suatu project. Nah, menurut pengalaman Mas Wim, saya ingin bertanya nih, 3 hal apa sih yang harus dilakukan oleh project manager agar suatu project dapat berhasil? Oke, 3 hal ya, ini berarti project manager ya. Pertama, kalau kita cuma sebutkan 3, project manager itu harus punya kemampuan bagaimana dia memanage project dengan baik dari mulai proses initiating, planning, executing, monitoring, controlling sampai dengan closingnya. Yang pertama. Terus yang kedua, selain proses itu, project manager juga dia harus menjaga relasi yang baik dengan semua stakeholder yang terlibat gitu. Karena bisa jadi faktor teknisnya sudah oke, tapi begitu kita mengerjakan project, masih ada faktor non teknisnya tuh yang dijaga oleh project manager dengan baik. Nah, itu harus di-maintain dengan relasi yang baik di semua stakeholder yang terlibat itu. Terus yang terakhir, kalau kita bicara yang ketiga, wajib dijaga adalah dokumentasi proyeknya. Dokumentasi proyek dari mulai awal sampai akhir itu harus jelas. Semua catatan rapat harus ada, kemudian dokumen-dokumen krusial ya, dari mulai charter, project plan gitu kan, weekly report, sampai dengan dokumen closing itu juga harus lengkap. Kenapa? Karena dokumen-dokumen tersebut sangat kita butuhkan. Yang pertama untuk lesson learn nih, bagaimana kita belajar dari pengalaman project kita, dan yang berikutnya ini juga dibutuhkan nanti kalau ada audit segala macam, dan itu penting buat company kita nanti. Baik viewers, ada 3 hal yang harus diperlukan oleh seorang project manager agar proyeknya dapat berjalan dengan sukses. Yang pertama, memahami proses project management mulai dari initiating sampai closing. Yang kedua, stakeholder engagement. Yang ketiga, documentation. Gimana nih viewers? Apakah sudah tertarik untuk berkecimpung di dunia project management? Nah, jika viewers tertarik, FNI Akademi Inovasi memiliki kelas training loh yang diadakan secara publik maupun secara in-house. Jika viewers tertarik, maka viewers bisa berkunjung ke website kami di www.fnu.co.id, atau jika ingin bertanya bisa juga nih melalui email kami di sales@fnu.co.id. Nah, viewers semuanya, jangan lupa nih untuk subscribe, like, dan komen YouTube FNU Indonesia Projection, karena setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan konten kami ke depannya.
Baiklah Mas Wim, terima kasih banyak nih atas penjelasannya terkait mentoring, training, dan coaching di dunia project management. Jadi dengan penjelasan dari Mas Wim tersebut diharapkan para FNUers bisa sedikit memahami ya. Dan jika lebih tertarik, jangan lupa loh ikutan kelas training kami yang diadakan di FNU Academy Inovasi. Baik FNUers, terima kasih sudah menonton podcast kami kali ini. Sampai jumpa di podcast Projections episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang hebat-hebat dari FNU Indonesia. Sampai jumpa.